Baik, shalom untuk kita semua. Puji syukur ya, ini kita sudah masuki doa puasa yang hari ke-9 ya. Hari ke-9. Ini pertama kalinya saya juga ada mengikuti kegiatan doa puasa sampai 40 hari. Mudah-mudahan kuat ya. Mudah-mudahan Jumat kuat ya. Amin. Amin ya. Baik, perkenalkan mungkin masih ada yang belum mengenal saya. Nama saya Ersin. Saya mungkin baru pindah ke Surabaya sekitar 4 bulan ya. Saya lihat kalau bulan November mungkin sekitar sudah 4 bulan. Saya bersyukur saya bisa bersekutu di dalam jemaat di GBT Mawar Sharon Babatan. Ini suatu hal yang luar biasa bagi saya. Untuk pekerjaan mungkin kadang saya agak tutupi pekerjaan saya, cuma kadang harus saya ungkapkan juga. Saya kerja di Pengadilan Negeri Gresik sebagai hakim di situ, hakim di Pengadilan Negeri Gresik. Jadi karena pekerjaan saya harus mutasi dari kota ke kota. Setiap 4 tahun, 5 tahun saya harus mutasi. Jadi ini mutasi saya yang kelima kali, kota yang kelima. Baik, kita bersyukur kita bisa berkumpul di sini. Baik, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa Mengasihi, alam nur rahmat, sumber kekuatan dan harapan kami, kembali pada saat Tuhan kami akan belajar firman-Mu, beri hikmat pada kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus naungi kami, berikan kami hati yang siap untuk mendengar firman-Mu, berberkat naungi kami, beri kami pengertian atas segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan mohon kami, Panu Tuhan kami membelas kasih-Mu. Tuhan tengking segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami, yang mau merebut firman ini dari kami. Biar Tuhan hancurkan segala rencana itu, biar kemuliaan Tuhan nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Baik. Tema saya hari ini adalah memegang teguh kebenaran dalam Alkitab. Jadi tema untuk firman Tuhan hari ini adalah memegang teguh kebenaran dalam Alkitab. Ya, sekarang Alkitab sudah begitu canggih, tidak perlu kita bawa secara fisik buku, sekarang sudah lewat handphone. Percayalah, itu juga rencana Tuhan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan hanya dalam secara rohani, tapi Tuhan kita Tuhan yang mengatur segala peradaban dunia. Ya, bahwa pemerintahan yang ada, siapa yang berkuasa, siapa yang menang, bahkan siapa yang jadi presiden kita sekarang, itu pun kehendak Tuhan. Ya, jadi saat ini teknologi begitu canggih sampai semua handphone bisa mendownload Alkitab, itu pun rencana Tuhan. Demi kesaksian firman Tuhan, Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Seluruh ujung bumi pun akan bisa mendapatkan firman Tuhan. Itu luar biasa. Kadang orang berpikir bahwa ketika mungkin zaman-zaman awal ketika Alkitab mulai dicetak, orang harus tulis tangan. Orang kemudian berpikir lagi, akhirnya teknologi semakin canggih, sekarang masuk percetakan. Cetakan buku pun sekarang orang pun masih terbatas. Nah, sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, Tuhan izinkan supaya semua orang mendengar dan bisa membaca Alkitab. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan untuk itu semua. Baik, mungkin saya ada sedikit bukan permainan sih, tapi ya anggap seperti permainan supaya kita belajar apa itu bagaimana penyampaian yang benar. Kebenaran benar itu seperti apa. Mungkin saya perlu volunteer, kebetulan saya lihat ini ada 1, 2, 3, 4, sampai Bu Ciayung. Baik, dari si Ayu ya, ini bisa tolong. Ya, jadi namanya siapa? Kata berbisik. Kalau dulu ada kata berbisik. Jadi Kayu berbisik sama si siapa namanya? Fanny, nanti sama Bu Cencen, Bu Ayung. Sampai terakhir baru si Ayung kasih tahu apa yang disampaikan. Jadi yang ini nggak boleh kedengaran ini nggak boleh kedengaran sama si Ayung. Oke? Nanti dibacakan ya. Saya kasih waktu cuma sebentar aja supaya ya, bawa aja, nggak apa-apa. Bawa aja.
Ya, oke. Ya, sampaikan ke siapa? Fani. Oke, sekarang silakan. Ya. Nggak boleh dengar Bu Ciayong, jauh dikit. Nah, jauh dikit. Jaga jarak. Oke, silakan gantian. Ayo, ke Bu Chen. Ya, gantian. Dah. Ayo silakan. Oke, gantian. Oke, gantian Bu Chen ke Bu Ciyung. Silakan. Dah, silakan. Ya, silakan. Ya. Coba sekarang sekali lagi. Enggak boleh. Sekali lagi yang kamu ingat aja. Sekali lagi, sampaikan. Oke, sekarang sampaikan lagi. Coba kasih mic. Ya, Ciayong. Ya. Kasih mic tolong. Ya, coba. Ciyung. Ya. Musuh Musa berpikir bahwa dia tidak akan sampai di gudang mah. Ayo. Ya Bu, apa? Ayo Bu, silakan. Habis, cuma itu aja. Tidak akan sampai. Ini taunya apa Bu? Ini apa? Coba ke gudang garam. Kau ini apa? Ayo coba dibacakan si siapa? Si Ayu. Sana. Musuh Musa berpikir tidak mungkin mereka bermalam di padang gurun paran. Di padang gurun paran, ya. Di gudang garam. Ya. Ya. Sebenarnya kayak si siapa nih? Vivani. Sebenarnya mau menyampaikan yang benar nggak sama, mau sampaikan yang benar kan? Ini juga berharap menyampaikan yang benar kan? Gudang garam, yang terakhir tahunnya gudang garam. Sampai akhirnya Ciayung bingung, sejak kapan Musa berhubungan dengan gudang garam? Gudang garam, ya. Jadi dengan hal seperti ini aja, ketika dari Ayu sampai Ciayung, dari Ayu berharap yang Tiffany menyampaikan yang benar kepada Bu Chen. Bu Chen berharap apa yang disampaikan, yang didengarnya ada hal yang benar disampaikan ke Ciayung. Jadi hal ini, kebenaran seperti yang kita coba sampaikan, itu kadang salah. Ya, kadang bisa salah ditanggapi oleh orang yang keberapa. Ya, jadi inilah pentingnya yang benar-benar tahu kebenaran siapa? Si pertama, karena dia masih ada pegang surat itu, masih ada pegang itu, kertas itu. Itulah demikian juga kita. Ya, anak-anak Tuhan, kalau kita mau tetap memegang kebenaran, dasarnya apa? Firman Tuhan, dasarnya Alkitab yang kita pegang. Jadi ketika kita mendengar orang berbicara tentang ini loh, keselamatan seperti ini, keselamatan ini. Oh, kita harus tahu. Yang saya tahu seperti ini, di Alkitab tertulis seperti ini. Ya. Jadi kita coba dulu, buka dulu. Kita buka Alkitab kita. Baik, kita buka di Galatia. Galatia pasal 1 ayat 6 dan ke-7.
6 sampai 7. Ya, kalau sudah mendapatkannya kita baca secara bergantian. Mungkin mulai dari siapa? Si Ayu lagi. Nah. Pakai mic ya supaya bisa didengar. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, lanjut. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, Bu Cencen. Tetapi sekalipun kami atau seseorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9, Ya. seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Ya, ini adalah surat Petrus kepada jemaat di Galatia. Ini dia menekankan tentang hati-hati. Jangan kamu sembarangan menerima kebenaran yang bukan kebenaran. Ajaran-ajaran sesat sudah ada berjalan hanya sekitar puluhan tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus. Ketika zaman Paulus diperingatkan juga di Petrus juga peringatkan di suratnya. Kemudian di Yohanes juga peringatkan. Yudas di kitabnya juga diperingatkan di sini. Ini Yudas yang bukan Iskariot ya. Karena kemarin sempat heboh katanya ada kitab Yudas Iskariot. Percaya kalian dengan surat itu? Percaya? Percaya dengan adanya surat Iskariot, Yudas Iskariot? Tidak. Ya, memang harus tidak. Bukan hanya kita antara gamang-gamang begitu, tidak harus kita kan tidak. Karena kitab Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, titik udah. Yang lain dari itu tolak. Ya, jangan kita terombang-ambing oleh segala kontroversi dunia. Sekarang sudah mulai masuk lagi ada kitab Henok katanya. Kitab Thomas kemarin juga. Kemudian kitab-kitab yang lain lagi. Itu kata Maria Magdalena juga buat kitab juga ya. Kitab Maria Magdalena, kitab Barnabas dan sebagainya. Jangan. Hal-hal yang melencengkan kita dari kebenaran-kebenaran itu, yang namanya Injil-Injil yang lain, tolak. Kalau itu tidak ada kebenaran di dalam Kristus. Kau itu tidak memberitakan tentang kematian Yesus di atas kayu salib, kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus, dan janji akan kedatangan Kristus, tolak. Ya, jangan kita terombang-ambing hal seperti itu. Karena sudah di zaman Paulus pun sekalian, sudah mulai orang bikin-bikin hal-hal dalil-dalil baru, Injil-Injil baru, yang berusaha apa? Membuat jemaat menjadi terberdaya. Ya. Jadi yang benar seperti apa? Tuhan Yesus disalib atau tidak? Atau Tuhan Yesus itu anak Allah atau bukan? Atau dia hanya sebagai seorang nabi yang banyak. Sehingga penting sekali Paulus menekankan bahwa hati-hati, jangan kamu termakan oleh Injil-Injil seperti itu. Padahal kamu sudah tahu Injil yang benar. Tapi jangan gara-gara filosofi-filosofi orang ataupun kabar-kabar burung dari orang atau pengajaran-pengajaran yang lain membuat kamu melenceng imanmu. Ya, sampai saking penekanannya dari Petrus di kitab Paulus ini adalah bahwa terkutuklah dia. Ya. Karena nabi-nabi palsu, guru-guru palsu memang sudah ditekankan, memang ada tempat tersendiri. Memang Tuhan akan hukum dia tersendiri. Tapi untuk kita yang sudah mengenal kebenaran, jangan kita ikut-ikutan. Karena memang guru-guru palsu atau pengajar-pengajar sesat itu sedapat mungkin bisa mengambil kasih karunia kita itu.
bisa mengambil sukacita kita mengenal Tuhan itu. Ya. Kalau kita sudah tahu itu adalah jalan yang menuju ke dalam kebenaran Kristus, itu yang kita ikuti. Ya. Kemarin pas di kubu doa sempat juga Pak Pastor Isa berkata menceritakan ilustrasi tentang jalan tol. Karena saya pernah mengalaminya juga. Jalan menuju dari waktu itu kami dari mana ya? Dari Depok mau ke Jakarta. Arahnya sama. Arahnya sama, mirip. Cuma antara di map ini karena selisihnya hanya benar-benar sedikit saja. Saya pikir di sini juga jalurnya lebih sepi ya, karena itu antri. Sama aja saya kira nih tolnya juga sama, tolnya lurus. Ternyata berbelok dia. Dan saya harus mutar lagi hampir 1 jam, karena macet, mutar lagi saya. Ya. Walaupun nampaknya sama, mereka menceritakan tentang Yesus, tetapi bukan itu. Kalau Yesus yang bukan Yesus yang juru selamat, yang mati di atas kayu salib, yang menebus dosa kita, yang akan datang kembali menjemput kita, itu jangan kita percaya. Kalau Yesus yang tanda kutip hanya disebut sebagai nabi, jangan percaya. Karena kita percaya tentang kebenaran. Karya keselamatan Allah dari Alkitab, dari Kejadian sudah dijanjikan sampai Wahyu. Tuhan akan datang sebagai raja. Ya, dan Yesus akan datang sebagai raja untuk menjemput kita dan memberi hukuman kepada orang-orang yang jahat dan juga pada malaikat-malaikat yang jahat, yang jatuh, iblis. Ya. Itu harus kita pegang. Ya. Kadang kala, maka saya bilang walaupun sebenarnya mereka berniat baik, tetapi kadang sampai terakhir salah. Supaya benar adalah, supaya Ci Ayung tahu tentang kebenarannya, Ci Ayung harus tanya ke Ayu. Sebenarnya tulisannya seperti apa? Kan gitu. Ya, Ayu bilang ini tulisannya. Jadi kalau kita lihat ada orang menyampaikan kabar atau firman Tuhan berbeda, baik lagi, di Alkitab tertera. Kalau di Alkitab enggak tulis itu, tolak. Karena kita enggak tahu kan ke depannya orang akan katakan bahwa nanti akan ada inkarnasi Yesus lagi. Yesus akan datang kembali lagi. Dan ada karya, mungkin dia akan mengatakan bahwa akan ada lagi kedatangan Yesus yang kedua, ketiga dan sebagainya. Atau mungkin orang itu punya kuasa, dia perjemahan Yesus. Enggak ada lagi. Yesus tidak akan menjelma menjadi orang-orang yang tidak. Ya, hati-hati kita. Tidak ada istilah penjelmaan lagi. Kalau di India, mereka di Hindu saya lihat bentar-bentar saya lihat mereka mengaku mereka penjelmaan Sri Krishna. Ini penjelmaan Sri Krishna. Ini Sri Krishna. Jadi mereka mengklaim sendiri. Dan itu saya lihat, ada ribuan orang, bukan hanya 1-2 orang, tapi ribuan orang masih tetap percaya sama dia. Cium lututnya lah, cium kakinya lah, air kobokan kakinya pun diminum lah segalanya. Karena saking mereka membabi buta sekali tentang suatu bentuk inkarnasi seperti itu. Sedangkan kalau kita yang sudah tahu kebenaran, apakah Yesus akan datang menjelma seperti itu lagi? Tidak. Bahkan orang itu bisa punya, walaupun ada orang itu bisa mempunyai kelebihan untuk bisa membangkitkan orang mati, bisa membinasakan gunung sekalipun, ingat, Yesus tetaplah Yesus yang sudah naik ke surga. Ya. Kedatangannya nanti itu bukan untuk bikin mujizat lagi, tidak. Kedatangannya untuk menjemput kita. Amin. Itu dia. Karena memang akan tercatat di Alkitab sudah catat, nanti ada antikristus yang bisa membuat kesannya dia bisa buat mujizat. Sampai orang-orang terpesona. Hati-hati dengan hal itu. Supaya kita tidak melenceng dari
kebenaran. Ya. Walaupun nampaknya kesannya mirip, tetapi kalau itu bukan kebenaran firman Tuhan, itu akan memiliki dampak yang sangat fatal bagi kita. Ayo kita belajar satu dulu kisah di Perjanjian Lama. Kita buka di 1 Raja-Raja. Saya ulangi. 1 Raja-Raja pasal 13. Nah, ini biar semua kedapatan, kebetulan pegang handphone kan, biar kebagian baca Alkitab. 1 Raja-Raja pasal 13 sampai yang ke 28. Ya. 1 Raja-Raja pasal yang pertama, 1 Raja-Raja pasal 13, 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai yang ke 28. Kalau mendapatkannya semuanya, maka kita baca bergantian. Silakan mungkin dari yang punya mic dulu. Ciayung, silakan. Pakai mic ya. Sedang Yobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Ya, ganti silakan, Bu. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. 4. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu. Ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganmu dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Ayat 7, kemudian berbicara raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Ayat 8, tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kuberikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Ayatnya yang ke-9, sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Ayat 10, lalu pergilah ia melalui jalan lain, dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel, diam seorang nabi tua. Anak-anaknya telah datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. 12. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya,
lalu ia menunggangnya. 14. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, "Engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda?" Jawabnya, "Ya, akulah itu." Ayat ke-15, katanya kepadanya, "Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti." 16. Tetapi jawabnya, "Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau, dan sehingga kepadamu aku tidak makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini." Ayat 17, sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana, jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air, tetapi ia berbohong kepadanya." Ayat 19, kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Ayat 20, sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. 21, ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, "Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Ayat 22, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini walaupun ia telah berfirman kepadamu, "Jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu." 23, setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. 24, orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakan di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, "Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencapik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya." Ayat 27, lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, "Pelanailah keledai itu bagiku," dan mereka memelanainya. Ayat 28, kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan. Sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya, singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Ya, ini suatu kisah di Alkitab di zaman Perjanjian Lama yang cukup tragis. Tetapi inilah firman Tuhan. Kisah ini bukan dongeng. Kadang kita melihat, singa tiba-tiba muncul di jalan. Singa nggak mau terkam keledai, juga nggak makan orang itu. Ya, kok orang yang sebenarnya Tuhan sudah ngutus dengan niat dan perintah yang luar biasa bisa mati begitu tragis. Ya, ini abdi Allah dari Yehuda. Ini seorang abdi Allah yang mungkin usia masih tua, masih muda. Dia diperintahkan Tuhan tuh, kamu kasih tahu si Yerobeam. Dia sudah berbuat jahat. Dia sudah menjerumuskan orang Israel untuk menyembah patung buatannya. Padahal sebenarnya adalah kalau orang Israel harus mempersembahkan korban ke Yerusalem. Cuma Yerobeam membuat satu trik supaya waktu itu negara mereka sudah pisah antara kerajaan Yehuda dan Israel.
Sehingga supaya orang Israel tidak ke Yerusalem lagi, dia takut nanti orang Israel kembali lagi ikut keturunan si Daud. Dia bikinlah patung dewa, bukan patung dewa, patung lembu untuk disembah dan mesbah. Tuhan peringatkan, kamu Yerobeam, kamu dan keturunanmu akan mati karena perbuatan jahatmu itu. Dan kemudian setelah itu dengan Tuhan kasih kuasa seperti itu, ketika Yerobeam pun mau menangkap dia dan mau menunjuk dia, tangannya pun sudah kayak tiba-tiba stroke setengah, nggak bisa dia bergerak. Akhirnya dia minta doa sama abdi Allah itu dan didoakan dan akhirnya bisa sembuh. Dan dia ketika Raja Yerobeam mau kasih hadiah, dia sudah tolak. Tidak. Walaupun kau kasih hadiah apapun, setengah istana sebagainya, Tuhan sudah kasih tahu saya nggak boleh makan di sini. Makan dan minum di sini nggak boleh. Tuhan suruh saya pulanglah, berbalik dari jalan, dia nggak boleh jalan sudah dilewati, harus berbalik. Dan dia nggak boleh makan, minum di daerah Israel, dia harus balik ke Yerusalem, boleh makan di situ. Ya, Tuhan sudah peringatkan seperti itu. Ingat ya, firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Walaupun nampak perintahnya sederhana, nggak boleh makan ya, minum di situ. Iya, bagi kita secara manusiawi, nggak boleh makan, minum, oke lah kan. Tapi kemudian dalam hal ini, ada seorang nabi tua, dia dengar, oh ini ada abdi Allah, wah kuasanya luar biasa, Tuhan kasih dia petunjuk yang luar biasa, saya harus jamu dia. Saya nggak tahu apakah niat dari abdi Allah yang tua itu niatnya baik mau menjamu orang itu atau tidak. Dia bawa, ayo kita pulang makan di tempat saya. Oh enggak, firman Tuhan bilang saya nggak boleh ikut makan di sini, saya harus makannya di balik ke Yerusalem untuk makan atau minum. Dengan dia punya motivasi yang tanda kutip baik mau menjamu hamba Tuhan itu, abdi Allah dari Yehuda itu, nabi tua itu berbohong. Oh, malaikat sudah kasih tahu saya, undanglah dia ngajak makan di rumahmu. Nah, ini juga bagi kita, kadang kita ada kalau bahasa Jawa yang nggak nyaman sama orang tua. Sungkan mengganggu lah, ya seperti itu. Jadi mungkin karena dia punya rasa segan dengan ini nabi dah tua, benar juga, mungkin sudah firman Tuhan itu sudah berbeda, sudah diralat gitu. Jadi akhirnya, oh mungkin memang Tuhan sudah perintahkan dia. Ini harus kita hati-hati di sini. Jangan kita melihat bahwa ini ada hamba Tuhan lebih senior. Oh ini hamba Tuhan lebih terkenal. Dia menceritakan, oh ini. Sejauh dia tidak berdasarkan apa yang kita tahu di firman di Alkitab, jangan percaya itu. Amin. Amin. Walaupun dia lebih tua, lebih punya derajat lebih tinggi, ataupun dia lebih terkenal, mungkin dia sudah di luar negeri, mungkin dia lebih hebat sekali dan sebagainya. Kalau dia tidak berdasarkan firman Tuhan, jangan percaya itu. Kalau tidak, kita akan celaka sama kayak abdi Allah yang dari Yehuda ini. Ya, oh dia pikir, oh benar ya, ternyata boleh ya. Oh memang firman Tuhan apa yang disampaikan dia sudah benar. Oh dia sudah ngajak saya makan sini, berarti Tuhan mungkin sudah kasih tahu dia untuk ngajak saya makan. Oh boleh, berarti Tuhan sudah menganulir perintah dia dan sudah berganti dengan yang abdi Allah yang tua ini. Akhirnya dia ikut makan di situ. Lalu Tuhan langsung kasih hukuman langsung, kasih dia peringatan langsung. Karena kamu tidak taat dan memberontak dari titahku, dari firmanku, maka ketahuilah mayatmu bukan dirinya, mayatnya pun sekalian tidak akan masuk ke Yerusalem. Benar, di tengah jalan dia diterkam sama singa. Di tengah jalan raya diterkam singa. Singa tidak makan dia,
cuma bikin dia mati. Keledainya pun sekalian singa nggak mau terkam. Kan gitu, soalnya kan singa nih mana yang lebih enak. Ini ada keledai sekalian diterkam, enggak. Karena memang Tuhan mau hukum. Ya, ingat, hati-hati. Jangan kita lihat bahwa orang itu punya karena sekarang kita sudah mulai tren podcast, YouTube, Instagram, orang kasih quote motivasi dan sebagainya. Oh, bahwa akhirnya ada kesannya bahwa semua agama sama, yang penting manusia bisa berbuat baik. Tuhan akan perhitungkan itu dan akan bisa masuk surga. Itu kebenaran tidak? Kalau orang berbuat baik, Tuhan akan memperhitungkan itu nanti sebagai hal yang berpahala dan bisa masuk surga. Itu kebenaran tidak? Di Alkitab ada kebenaran seperti itu tidak? Tidak. Atau kemudian ada sekarang ada Kristen progresif, bahwa kita nggak perlu beribadah gimana, nggak usah persekutuan, nggak apa-apa, kita di rumah aja. Kita asal ujung-ujung juga masuk lagi bahwa berbuat baik lebih penting dibanding kita bersekutu dan sebagainya. Enggak seperti itu. Ya. Atau mungkin muncul lagi ajaran-ajaran yang lain yang tidak sehat. Jangan diikuti itu. Ya. Jangan juga kita punya motivasi seperti nabi yang tua itu. Mungkin dia punya motif untuk menjamu hamba Tuhan itu, makanya dia berbohong. Dulu di Amerika banyak orang, atau di Amerika dan sekarang saya nggak tahu di Afrika, nggak tahu di Indonesia ada nggak gejala itu, tapi tanda kutip mungkin ada. Jadi mereka membuat satu trik untuk orang bisa melihat mujizat. Jadi orang memang sudah disetting bahwa kesannya kamu ini ya kepincang-pincang ya. Nanti supaya orang percaya, semakin orang banyak percaya. Kesannya tanda kutip supaya orang percaya mujizat dan memuliakan Tuhan. Benar nggak? Benar nggak caranya? Pura-pura kamu mati dan setengah mati, tiba-tiba Roh Kudus dikasih mujizat. Sembuh, pukul-pukul kakinya. Sembuh. Oh ya, puji Tuhan, semua puji Tuhan. Pada itu sandiwara mereka. Benar nggak? Benar nggak tuh? Supaya orang percaya di gereja itu ada mujizat Tuhan dan orang mau makin banyak datang gereja. Benar nggak dengan cara seperti itu? Benar? Tidak. Benar tidak? Tidak, ya, jawab dengan tegas, tidak. Ya. Tuhan tidak butuh bantuan manusia untuk bikin ramai gereja. Tidak. Tuhan tidak butuh bantuan manusia untuk pengabaran Injil yang dengan tipu daya seperti itu. Tidak ada. Walaupun kesannya itu ada motif yang baik, itu adalah tipu daya iblis untuk menghancurkan jemaat. Kalau kita punya ada motivasi seperti itu, siap-siap. Kita sudah makin melenceng dalam kebenaran. Ya. Kalau Tuhan memang akan menyertai dan memberi mujizat di gereja kita, orang-orang akan datang dari kesaksian hidup kita. Amin. Amin. Kesaksian hidup kita itu lebih berguna, lebih punya dampak yang besar. Kalau kata-kata kita sesuai firman Tuhan, kata-kata kita sesuai menggambarkan apa yang disampaikan di firman Tuhan, itu punya dampak lebih besar. Daripada kita kesannya bikin skenario mukjizat. Bahkan di Afrika skenario orang mati dibangkitkan, pas di video mulutnya agak komat kamit, wah masih agak dadanya masih kayak bernafas. Ini kan bukan memberi kemuliaan untuk Tuhan, itu mah menjadi batu sandungan. Oh bikin begini, skenario bikin begitu. Oh ternyata tipu-tipu saja di gereja. Jadi hati-hatilah kita. Maka kembali lagi saya tekankan adalah apapun kebenaran yang orang mau coba masukkan ke kita, periksa kembali dulu. Di Alkitab benar enggak?
Benar nggak ada? Kalau nggak ada itu tolak. Ya, makanya penting sekali kita belajar membaca Alkitab. Ya, bacalah Alkitab, baca supaya kita mengerti sendiri. Kadang ada mungkin ibu-ibu pikir, aduh nanti saya baca saya nggak ngerti. Tidak perlu sampai kita harus ada kayak guru privat untuk bikin kamu ngerti, nggak perlu. Roh Kudus yang akan membimbing kamu untuk mengerti kebenaran itu. Amin. Ya, makanya jangan sampai kita lalai belajar firman Tuhan. Ini penting. Makanya kita ketika kita ke gereja, persekutuan, kita ada doa pribadi atau kita ada momen tersendiri kita baca Alkitab, itu ada membuat kita menjadi kuat dalam kebenaran Tuhan. Ya, karena seperti halnya di Paulus sudah kasih tahu Timotius bahwa segala firman itu diilhamkan untuk supaya kamu mengerti kebenaran. Ya, jangan sampai kita melenceng. Walaupun nampaknya lurus, tapi kalau melenceng 1% aja, kalau di kapal tuh ya, hanya 1 derajat saja itu sudah jauh sekali. Ya, jadi semoga firman Tuhan hari ini bisa memberikan kita hikmat untuk mengerti apapun kebenaran yang didengang-dengungkan atau disampaikan di dunia ini, kita kembali, bukan kembali ke handphone ya, kembali ke firman Tuhan, ke Alkitab yang kita yakini. Ya, amin. Silakan Pak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih.